感谢天恩师德，感谢老前人千老大德，感谢各位点恩师慈悲，感谢各位学学的诚心。Terima kasih atas ketulusan para bijaksana yang Hoshie hormati. Kembali dengan rasa syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali dalam kondisi baik, bisa bersama-sama belajar kembali Tao Te Ching bab 45. Judul bab ini adalah membersihkan kabut, tapi ada juga yang membuat judul ini adalah Qin Jing Zhang atau tenang tentram. Jadi kitab Tao Te Ching ini kadang-kadang mempunyai beberapa judul ya. Jadi tidak hanya satu judul. Bab ke-45 ini sebenarnya kalau dibilang dangkal tidak juga, dibilang dalam juga, kita sudah mempelajari pada awal-awal sebelumnya. Tetapi mungkin bab 45 ini Hoshie mencoba membawakannya dengan lebih pelan karena mungkin agak sedikit tidak begitu mudah untuk memahaminya. Kita mulai dari slide pertama. Pencapaian besar seperti kurang, manfaatnya tiada akhir. Keluhuran besar sepertinya hampa, kegunaannya berlimpah ruah. Para bijaksana yang Hoshie hormati, pencapaian besar itu, pencapaian yang paling besar di dunia ini adalah pencapaian kebudahan. Tidak ada yang lainnya. Pencapaian kembali kapasitas sejati kita. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa roh suci kita itu berasal dari Tao. Dan roh suci kita memenuhi seluruh penjuru semesta raya, tidak terbatas, tidak terhalangi. Karenanya itu ketika manusia berpikir bahwa roh suci ada pada badan jasmani ini, itu sangat kecil sekali. Bukan demikian, karena kapasitas yang sejati itu tidak terbatas. Lalu ketika kita bisa kembali kepada kapasitas sejati kita, maka kita merupakan salah satu bagian dari kapasitas besar itu, yang sama dengan kapasitas itu. Jadi sama seperti kemarin dicontohkan seperti matahari, cahaya matahari ada di penjuru semesta raya. Dalam bentuk yang berbeda-beda, masuk ke ruangan jadi bentuk ruang, masuk ke benda bulat jadi bulat cahayanya. Jadi kalau roh suci kita kembali kepada Cakraratana, sebenarnya adalah kembali kepada kapasitas yang tidak terhingga. Karenanya itu dikatakan bisa ke sana setiap orang adalah Buddha. Bisa mencapai kembali ke sana setiap orang adalah Buddha. Namun, kalau kita terlalu menggemari badan ini, bentuk badan ini, bentuk kehidupan, mungkin kita akan kecewa. Kita akan mengatakan bahwa kenapa harus menjadi Cakraratana? Karena pada dasarnya kita semua adalah Buddha. Adalah kapasitas sejati ini adalah Cakraratana. Cahaya suci. Jadi kalau cahaya suci ini sebenarnya tidak terhingga, di alam Buddha, para Buddha itu mau Huashen itu menggandakan badan Dharma menjadi berapa banyak di berbagai penjuru semesta itu bisa saja. Bahkan bisa menggandakan dalam bentuk yang berbeda-beda, bahkan bisa menggandakan sampai tidak terhingga banyaknya, sehingga bisa menolong umat manusia di penjuru semesta raya ini. Seperti yang kita ketahui, salah satunya adalah Ticang Wang Pusa. Ticang Wang Pusa, beliau mengatakan bahwa karena diajarkan oleh Buddha Sakyamuni beliau bisa Qianhuashen ribuan penjelmaan beliau yang tidak terbatas bertugas di penjuru semesta raya.
Kita ketahui bahwa dunia itu, semesta itu bukan hanya semesta kita ini saja. Ada 3.000 semesta besar, di dalamnya ada 1.000 semesta besar, di dalamnya ada 1.000 semesta sedang, di dalamnya semesta sedang ada 1.000 semesta kecil. Sebelumnya kita sudah jelaskan. Dan semesta kita ini adalah hanya salah satunya saja. Karenanya itu begitu besar sekali, dan sesungguhnya kita adalah salah satu dari kapasitas besar ini. Hanya saja kita tidak pernah yakin, tidak percaya kepada kapasitas kita. Kita lebih percaya kepada yang bisa dilihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat bentuknya, yaitu dari badan kita ini. Karena terlalu terikat kepada badan raga ini, kita tidak lagi bisa mencapai kapasitas besar kita. Jadi maka dikatakan bahwa pencapaian kapasitas besar itu seperti kurang. Mengapa demikian? Karena orang di dunia ini sangat terikat kepada pencapaian besar yang duniawi. Misalnya harus lihat angka, harus lihat semua yang bisa dia kelihatan, nama, harta, cinta, dan lain sebagainya. Menurut manusia di dunia ini, bahwa itu adalah pencapaian besar. Tetapi pencapaian besar yang seperti itu bahkan Buddha sendiri pun tidak mau. Ketika Buddha datang, Buddha punya semua itu. Pencapaian paling besar dunia Buddha punya. Bahkan kalau Buddha mau melanjutkan lagi, Buddha bisa mencapai raja dari dunia. Tetapi mengapa meninggalkan semuanya untuk menjadi Buddha? Karena sesungguhnya itu bukan yang tadi, pencapaian besar di dunia itu bukanlah pencapaian besar. Pencapaian yang besar yang sesungguhnya adalah menjadi Buddha, bukan menjadi raja dunia. Karena apa? Karena menjadi raja dunia pun hanya semu. Sifatnya hanya sementara. Sifatnya juga mendatangkan imbas balik yang sangat besar sekali. Kalau di dunia ini, berapa banyak kesenangan yang kita dapat, sebegitu besar juga arus baliknya akan datang yang mendatangkan ketidaknyamanan, ketidaksenangan yang harus kita tanggung. Jadi hanya berputar-putar dalam 5 skanda dan 7 perangai. Tidak kekal dan mengakibatkan perasaan hampa. Karena apa? Karena seni, karena ada dan tiada, terus terulang-ulang seperti itu. Itu bukan pencapaian besar. Tapi manusia di dunia ini lebih meyakini itu sebagai pencapaian besar. Itu yang selalu dikejar, dan boleh dibilang demi untuk harta, demi untuk tahta, demi untuk semua yang diyakini adalah pencapaian besar, seumur hidup mengorbankan apapun tidak peduli. Karenanya itu sesuatu yang didapat akhirnya kehilangan sesuatu juga. Berapa besar didapatkan juga harus kehilangan berapa besar. Keadaan yang demikian di dunia ini disebut menikmati. Tapi bagi para Buddha di dunia ini disebut kelompok orang dungu. Makanya dalam Dharmapada Buddha menyebut manusia di dunia ini berenang di dalam lautan derita dan merupakan kelompok orang dungu. Juga di Dharmapada dituliskan oleh Buddha, manusia berpikir bahwa aku memiliki putra, aku memiliki harta. Orang dungu bergundah hati. Kenyataannya ia bahkan tidak memiliki dirinya sendiri. Dari mana putra dan harta? Jadi ini sangat-sangat to the point. Buddha sangat to the point. Bahwa kita manusia karena tidak mau percaya kepada pencapaian besar yang sesungguhnya, maka Buddha mengingatkan kita bahwa kita sedang membohongi diri kita sendiri. Ini anak saya, ini harta saya, ini kebanggaan saya. Padahal sampai pada waktunya tidak ada apa-apa yang bisa kita miliki. Semua, bahkan badan raga kita ini adalah terdiri dari 5 unsur yang harus kita kembalikan kepada alam, yang harus kita kembalikan ke tanah. Yang kekal abadi hanyalah diri sejati kita.
Karenanya itu, apalah guna di dunia ini kita menderita? Apalah guna di dunia ini kita mengejar dan untuk kehilangan? Bukankah itu akan membawa kita kepada rasa penasaran yang lebih besar lagi? Rasa penasaran karena berakhir dengan kehampaan di dunia ini akan membuat kita lahir kembali ke dunia ini. Begitulah rata-rata semua yang berproses di dalam tumimba lahir itu karena dorongan karma, karena dorongan dari keterikatan. Karenanya itu pencapaian besar bukanlah pencapaian duniawi. Walaupun orang manusia di dunia ini melihatnya kurang meyakinkan, tetapi sesungguhnya pencapaian besar itu manfaatnya tiada akhir. Mengapa dikatakan bahwa manfaatnya tiada akhir? Pencapaian besar adalah pencapaian kapasitas sejati kita. Muncul dan tampil apa adanya diri sejati kita. Apabila itu bisa terjadi, berarti kita akan memiliki kelapangan, kesabaran, dan keleluasaan dalam menghadapi seluruh hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan orang lain yang tidak mampu kita bisa. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan apabila kapasitas kita muncul. Dan semua itu dilakukan dengan wajar, dengan uwei. Karena bisa uwei, bisa tidak ada aksi, maka tidak terikat dualisme. Tidak terikat dualisme bisa memvitalitaskan hawa murni. Setelah bisa memvitalitaskan hawa murni, maka bisa uswo puhoi. Uswo puhoi itu adalah ketidakberpihakan. Karena tidak berpihak pada kiri ataupun kanan, yin ataupun yang, dimanapun dia akan mendapat kemudahan, kelancaran, dan kebisaan. Itulah kapasitas sejati. Sesungguhnya tidak banyak orang yang memahami ini, merasa bahwa orang Shu Tao itu tuh bercerita tentang Tao itu, tentang nirwana, tentang kapasitas sejati itu sepertinya terlalu muluk-muluk. Itu cuman para Buddha yang bisa mencapainya. Kalau kita manusia biasa, mana mungkin kita bisa mencapai. Misalnya saja tentang Wanyan Fangxia Yinyan Pusen, seluruh sebab dilepas, satu pun tidak timbul. Untuk orang awam, mereka akan mengatakan bahwa nggak mungkinlah manusia itu tidak punya niantou, tidak punya pikiran yang timbul tenggelam setiap saat juga begitu. Itu kalau bagi orang yang belum berkapasitas akan berpikir seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kita lihat bahwa contoh dan suri teladan yang bisa mencapai itu pada masa pancaran putih ini sangat banyak, sangat banyak sekali. Yang sudah mencapai kedewaan juga banyak, yang sudah mencapai kebudahan juga lebih banyak lagi. Oleh sebab itu ketika seseorang bertanya kepada Buddha, Dharma yang begitu berat, Dharma yang begitu tinggi, apakah di masa akan datang ada yang meyakininya? Buddha menjawab, pada masa pelintasan akhir zaman akan datang orang-orang yang memang seketika mendapat petunjuk suci, seketika bisa memahami dan memunculkan kapasitas sejati. Dan itu terjadi pada masa sekarang. Karenanya itu tidak masalah bagi kita, seseorang yang sudah mencapai kapasitas besar itu, walaupun orang mencela atau orang menghina atau orang tidak menganggap, karena sesungguhnya setelah mencapai kapasitas besar itu kita tidak bergantung kepada sudut pandang orang lain. Hidup kita sudah jauh dari harus keterikatan seperti itu. Ketika kita sudah memahami, kemudian bisa melaksanakannya, bisa melepas hati hayal kita, bisa fokus pada pintu suci dan melatih badan raga ini, dan kemudian mencapai kapasitas dengan bertahap, maka kita otomatis dengan sendirinya yang bisa tahu. Itu namanya kita mengetahui dengan sendirinya kapasitas sejati itu seperti apa. Tetapi ketika tidak dipraktekkan, maka tentunya
hanya mendengar, hanya tahu, tidak dipraktekkan, itu akan tidak ada gunanya. Itu tidak akan juga, tidak percaya juga tidak ada guna, percaya juga tidak ada guna karena tidak dipraktekkan. Demikianlah roh sejati kita berasal dari tahu, sehingga kita semua orang adalah kapasitas besar. Dan selama kita jangan meremehkan diri kita, selama keyakinan kita kepada kapasitas besar di dalam diri kita dan bersyukur terus membina diri kita, walaupun melalui proses untuk bisa mencapai maksimalnya, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita sudah menjalankannya. Sekali kita mendapatkannya, maka dia nggak pernah hilang kapasitas ini. Kapasitas ini akan tetap ada. Kemudian, keluhuran besar seperti hampa. Kegunaannya berlimpah ruah. Keluhuran besar justru orang yang memiliki keluhuran, kalau orang lain melihat dia itu sepertinya orang yang kurang gairah, hampa hidupnya, kurang semangat, kurang ambisi, kurang pintar mungkin disebutnya orang pada umumnya. Jadi kalau dari sudut pandangan orang awam akan mengatakan bahwa buat apa membina diri, hidup itu cuma satu kali, kenapa nggak dinikmati? Kesempatan buat senang-senang, kenapa harus merugikan diri sendiri? Karena orang awam sangat terikat kepada 6 indera, 6 rasa, dan sifat keduniawian yang palsu, rasa penasaran, iri, benci, dengki, dan serakah, sehingga orang awam tidak memahami kenapa harus luhur, kenapa harus hidup itu dibikin susah payah. Hidup itu ya cari uang yang banyak, kemudian sukses. Setelah sukses, kemudian bisa melakukan apapun yang dia mau, dianggap dia sudah merupakan orang yang hidupnya itu sudah hebat. Tapi pada kenyataannya, seperti kita kemarin pelajaran sebelumnya, kita belajar dari salah satu konglomerat besar yang kemudian berakhir dengan kehampaan. Jadi hampa yang sebenarnya hampa itu adalah ketika kita terlalu terikat kepada duniawi. Ketika kita terlalu mengejar semua yang duniawi, sebenarnya semua orang akan berakhir dengan kehampaan. Karena apa? Karena yang duniawi ini palsu. Dia nggak selalu permanen ada. Seperti rasa juga berubah-berubah. Bentuk juga berubah-berubah. Kemudian umur kita juga berubah-berubah. Jadi apapun yang kita pertahankan, kalau kita pertahankan hanya bentuk luar saja, semuanya akan berubah-berubah. Bahkan hubungan sekalipun adalah sama. Ketika kita terlalu mengejar keluar dan ketika kita gagal, yang kita lakukan hanyalah apa? Menyalahkan orang lain. Jadi tidak luhur. Ketika seorang suami atau seorang istri dia terlalu mengejar keluar, maka dia mengatakan bahwa saya bisa menderita gini karena kamu, karena perbuatan kamu. Selalu menyalahkan orang lain. Karena kamu kurang perhatian, karena kamu kurang menyayangi, karena kamu kurang bla bla bla. Jadi semua itu karena mengejar keluar, tidak bertanggung jawab dari dalam dirinya sendiri. Jadi itu hasil kerja dari kolaborasi antara Sun Gokong sama Cupakai. Yang kemarin kita udah belajar. Hasil kolaborasi dari pikiran, kepintaran, dan perasaan yang berlebihan. Tidak merupakan keluhuran bagi diri kita, karena di dunia ini karmanya tidak terjadi. Orang yang luhur itu tidak menyalahkan orang lain. Dia berbuat itu adalah uwei, tidak pamrih. Segala yang dilakukan dalam kehidupan dilaksanakan, dijalankan. Besok juga sudah lupa, tetapi hari ini dilakukan seikhlasnya. Tetapi detik berikutnya dilakukan lagi lebih leluasa, lebih ikhlas. Jadi sebenarnya tidak akan ada masalah. Masalah yang datang dihadapi, masalah sudah selesai, itu akan kembali tentram.
Jadi itu keluhuran yang besar. Bagaimana bisa kondisi batin yang demikian seperti orang nilai bahwa kita hampa, kesepian. Justru masyarakat yang orang umum yang selalu mengejar-ngejar nama tahta cinta secara berlebihan, dia akan berakhir dengan kehampaan. Sedangkan seorang pembina yang memiliki keluhuran yang uwei, dia tidak memikirkan keuntungan sendiri. Dia tidak juga mempunyai ambisi untuk dipuja. Dalam kondisi apapun, yang penting dia hidup berguna sesuai dengan hakikat kebenaran, bisa menolong orang lain, berguna buat orang lain, merugikan diri sendiri ya tidak apa-apa. Karena Zhen Kui Tianpu, orang merugikan kita tetapi langit menguntungkan. Langit tidak akan merugikan karena hakikat langit itu adalah bertolak balik. Apapun yang kita lakukan tidak akan dirugikan. Justru orang yang terlalu tidak luhur dan merasa dirinya luhur, itu adalah orang yang berputar-putar dalam egonya sendiri. Apabila itu dilakukan, maka seseorang itu hanya akan mencelakakan diri dia sendiri dan mencelakakan orang lain.